Baiklah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tinggal 2 pembicara lagi yang tersisa. Kita sambut pembicara yang keempat, ya, yaitu Bapak Dr. Andes Wahyudi Al-Maroki, MSI. Beliau ini adalah pakar dalam politik pemerintahan. Assalamualaikum, Pak Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, sehat Pak Wahyudi? Alhamdulillah sehat, Bang Iman juga semoga sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Baiklah, kita langsung saja Pak Wahyudi, terkait dengan tema yang kita angkat hari ini, Focus Group Discussion, ya, Indonesia Outlook 2021, menyemai harapan menjawab tantangan. Nah, mohon perspektifnya dari Bapak Wahyudi, ya, terkait dengan tema kita kali ini dalam perspektif politik pemerintahan. Mangga, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber yang saya hormati dan saya cintai, saya muliakan. Ada Prof. Sutuki, ada Dr. Arim, ada Bang Her Subeno Arif, ada Dr. Arim, ada Ustadz Ismail, ya, hadir mudah-mudahan. Ya, dalam kesempatan ini tentu kita bersyukur kepada Allah bahwa masih diberikan nikmat sehat dan diberi waktu untuk bisa menikmati kehidupan di dunia ini. Dan semoga kita semua dihindarkan, dijauhkan dari wabah corona dan wabah yang membahayakan lainnya. Para pemirsa Royah TV dan juga para aktivis di Hilmi, bahwa kita masuk di 2020 ini, saya pernah menulis di 2019 lalu bahwa pemerintah sedang belajar jadi otoriter. Tapi dalam perjalanan 2020 menuju ke 2021 di awal ini bandul pemerintahan itu sudah bergerak jauh menuju ke arah otoritarian. Jadi para aktivis demokrasi tentunya sangat pesimis melihat kondisi pemerintahan sekarang. Karena bandul pemerintahan itu sudah bergerak dari sistem demokrasi semakin jauh ke arah bandul yang bergerak ke arah otoritarian. Jadi tentu ini mencemaskan bagi para aktivis demokrasi. Namun tentu kita tetap optimis akan adanya perubahan. Kalau istilah Bang Subeno Arif tadi dengan wind of change, angin perubahan itu apakah ada? Nah, ini saya teringat lagunya Scorpions dulu, gitu. Ya harus ada gitu. Kita harus optimis bahwa angin perubahan itu harus ada. Dengan semakin otoriternya, tentu publik akan semakin berpikir keras bagaimana cara memperbaikinya, dan muncullah diskusi maupun muncullah forum-forum untuk membangun kesadaran baru. Dan optimisnya kita, ada nilai positifnya, kita melihat bahwa kesadaran masyarakat kian tumbuh dan memahami bahwa kondisi ini semakin otoriter dan itu harus diubah. Tinggal perubahannya ke arah mana, ini yang masih banyak perdebatan. Ada yang ingin mengarah balik kepada demokrasi, mempertahankan demokrasi. Ada sebagian aktivis yang mengatakan baik kita ke Islam saja gitu. Karena kan dalam konteks ini otoriter memang dikoreksi oleh demokrasi, tetapi dalam perjalanan demokrasi juga dikoreksi oleh Islam. Yang dikoreksi oleh Islam adalah ketika demokrasi meletakkan nilai benar dan salah, halal dan haram itu di tangan publik, di tangan manusia, di tangan keputusan bersama. Islam mengoreksinya bahwa halal dan haram, baik dan buruk, itu jangan diserahkan standarnya kepada keputusan publik atau keputusan manusia, tapi diserahkan kepada keputusan dalam kitab suci atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikoreksi. Jadi kalau sistem pemerintahan otokrasi kan benar salah, baik buruk, halal haram semua di tangan satu orang, yaitu otoriter atau tiran ataupun raja. Nah, demokrasi mengoreksi itu, harus diserahkan ke banyak orang, yaitu manusia. Namun dikoreksi lagi oleh sistem Islam atau sistem khilafah itu, bahwa baik benar, buruk salah, halal haram tidak boleh distandarisasi oleh manusia, tetapi distandarisasi dengan hukum yang diturunkan Allah dalam kitab suci. Itu yang dikoreksi. Nah, kita perubahan sekarang itu mulai melihat ada kesadaran-kesadaran baru memahami itu. Nah, ini kita tetap optimis.
Walaupun pemerintah itu semakin ke arah bandul otoriter. Di mana letak otoriternya? Kita bisa nampak berbagai kebijakan yang muncul. Ada kebijakan, kemarin kita lihat ada undang-undang Omnibus Law, itu nampak sekali otoritariannya. Bagaimana istilahnya ugal-ugalan dalam membuat regulasi atau membuat hukum. Ugal-ugalan. Artinya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, suara rakyat tidak didengar, suara mahasiswa nggak didengar, suara buruh pun tidak didengar, suara ulama tidak didengar, semua nggak didengar lagi. Pokoknya kepentingan kaum oligarki atau kepentingan pihak yang memiliki kepentingan itulah yang didahulukan. Ini menunjukkan bahwa ini sudah semakin otoriter atau sudah dipraktekkan tirani minoritas. Nah, kalau kita melihat itu, tentu Indonesia semakin ke arah otoriter. Di indikasi lain adalah terbitnya beberapa kebijakan lain, misalnya dengan kebijakan munculnya Perpres 7 2021 tentang ekstremisme gitu ya. Tadi sudah sempat dibahas oleh Prof. Asteki. Di situ saya menggarisbawahi bahwa Perpres tentang ekstremisme ini kebijakan yang sangat ekstrim di musim pandemi ini sebenarnya. Kenapa? Karena ini kebijakan yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan yang utama dihadapi bangsa ini. Persoalan utama yang sedang dihadapi itu kan persoalan krisis ekonomi, persoalan krisis kesehatan yang terkait dengan pandemi, ditambah krisis kepercayaan karena korupsi dan seterusnya. Tetapi keputusan yang keluar, kebijakan yang dibuat dengan Perpres ini justru mempersoalkan tentang radikalisme, ekstremisme, terorisme. Ini kan jauh dari persoalan. Jadi keputusan ini tidak solutif dan tidak menunjukkan bahwa ini penting-penting amat gitu persoalan itu. Jadi meletakkan problematika tidak pada tempatnya. Nah, ini kebijakan itu muncul, belum lagi isu tentang kebijakan PAM Swakarsa ya mau diaktifkan kembali. Nah, kalau itu diaktifkan kembali, ini berarti negara mengakui kondisi keamanan sedang rawan. Jadi melibatkan masyarakat, melibatkan pihak-pihak lain gitu. Jadi paradigmanya begini, kalau suatu daerah atau suatu wilayah itu aman, tentram, tidak ada rawan keamanan, tidak ada pencurian, tidak ada maling, perlu nggak kita harus menggaji satpam? Perlu nggak kita membuat PAM Swakarsa? Kan gitu posisinya. Jadi semakin aman suatu daerah itu, semakin tidak perlu aparat yang bertugas menjaga keamanannya. Sebaliknya, semakin daerah itu tidak rawan, maka perlu didatangkan aparat untuk menjaganya. Jadi ini kalau semakin banyak masyarakat dilibatkan untuk mengurus keamanan, ini pertanda bahwa kondisi kita sedang tidak aman-aman ini. Nah, ini penting untuk kita juga mewaspadai itu, mengingatkan bahwa ini kebijakan yang tidak tepat, atau jangan sampai juga kita kembali kepada trauma tahun 98 lalu dengan istilah PAM Swakarsa itu. Ini kita semestinya negara itu hadir gitu ya. Bukan menciptakan aparat yang banyak, tetapi menciptakan suasana kondusif yang menjamin keamanan. Dengan apa? Dengan kebijakannya. Jangan memproduksi kebijakan yang bisa memicu terjadinya distrust masyarakat, memicu terjadinya rawan keamanan, memicu terjadinya potensi konflik. Nah, gitu posisinya. Jadi kalau saya melihat baik Perpres 7 2021 maupun rencana mengaktifkan kembali PAM Swakarsa, ini justru bisa memicu konflik terhadap sesama anak bangsa. Jadi besar sekali potensi konfliknya. Nah, kalau ekstremisme tadi bisa saling lapor-melaporkan. Di mana enaknya kalau sesama anak bangsa sudah saling curiga-mencurigai, mau lapor-melaporkan. Nah, ini yang runtuhlah istilahnya modal sosial suatu bangsa. Jadi modal sosial suatu bangsa dalam suatu sistem pemerintahan itu adalah suasana kondusif yang terbangun di antara ikatan publik itu, mereka saling percaya, saling meyakini, saling bantu-membahu, saling bahu-membahu, saling kompak itu untuk memikul berbagai persoalan mereka dan hidup dengan mengembangkan potensi kemandirian. Nah, kalau itu diciptakan, mungkin kita akan menghemat biaya keamanan yang besar. Menghemat. Kenapa?
mereka bisa menjaga keamanan masing-masing dalam lingkungan, dalam masyarakatnya. Mereka ada kompak, nggak ada yang mau mencuri, nggak ada yang mau melakukan begal motor dan sejenisnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita gagal memahami dan menjamin keamanan yang tumbuh di masyarakat. Artinya kita harusnya menciptakan suasana kondusivitasnya. Jadi negara itu harus menciptakan itu. Cara menciptakannya harus menciptakan kebijakan yang memicu suasana kondusif. Nah, ini jangan membuat kebijakan atau aturan yang justru bukan menciptakan suasana kondusif, tapi memancing potensi konflik. Seperti Perpres keluar itu kan tentang ekstremisme itu memancing konflik. Pam Swakarsa ini memancing konflik atau bisa memicu menjadi potensi konflik itu terjadi. Nah, ini mestinya yang kita perlu ingatkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Nah, selain itu persoalan yang paling krusial juga adalah terjadinya persoalan korupsi di negeri ini, tadi sudah dibahas. Kita mungkin karena mencari-cari prestasi yang tidak nampak, tidak kunjung-kunjung muncul, akhirnya keluarlah peringkat 3 se-Asia itu sebagai negara korup, tingkat korupsinya ranking 3. Ya, itu setidaknya prestasi dalam konteks negatif gitu. Nah, itu bagi kaum koruptor. Ini kan kalau kita lihat poinnya turun parah itu, dari 37 turun menjadi 40 turun ke 37. Jadi kalau Prof seperti mau memberikan nilai 100 gitu, nilainya 37, ya itu mungkin harus herit atau nilai berapa? D ya, atau E mungkin tuh. Jadi mungkin ini harus kita anggap sebagai keprihatinan gitu, ketika korupsi itu makin menggejala, dan itu terus tumbuh dan berkembang gitu. Kalau saya bilang korupsi itu bukan lagi menggurita. Kalau gurita itu kan terukur tuh, tangannya cuma 8. Nah, ini kalau korupsi ini bukan ke-8 penjuru lagi, ke-8 tangan itu. Tidak ada lagi satu lembaga institusi di negara ini, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, yang bersih dari korupsi. Coba periksa itu, tidak ada. Legislatifnya DPR udah berapa banyak anggota DPR ditangkap. Bahkan di Malang itu hampir semua anggota DPR di Malang itu kan ditangkap karena korupsi. Belum lagi eksekutifnya, para bupati, wali kota, gubernur ratusan itu. Bahkan sampai tingkat menteri. Gitu. Sampai tingkat menteri. Jadi kalau kita bilang kita dalam konteks ini memang wajar CPI kita menurun atau corruption persepsi indeksnya turun secara internasional, dari peringkat 85 dunia turun ke 102 dunia. Ini menurun jauh. Artinya apa? Memang kita buruk dalam konteks ini. Jadi jangan terus membela diri bilang itu kan nilai orang internasional yang menilai. Kita kan yang tahu dalamnya kita. Ya betul, kita tahu dalamnya kita, prakteknya seperti apa. Bahkan di dalam orang dalam sendiri yang dekat lingkar istana sendiri pun tidak mampu kita cegah untuk korupsi. Buktinya di akhir 2020 ini ada 2 menteri yang ditangkap KPK karena korupsi. Menteri itu adalah orang di lingkar 1, ring 1 itu, orang terdekat presiden gitu ya, yang memiliki otoritas untuk bisa menunjuk dengan hak prerogatifnya, menunjuk dan mengangkat menteri. Dan dia tidak mampu mencegah orang yang dekat dia itu untuk tidak korupsi. Nah, bagaimana lagi mau mencegah, mengajak orang yang jauh dari lingkar istana, misalnya ke DPRD, ke pegawai-pegawai ASN yang lain, kan jauh sekali itu. Jadi sejauh ini tingkat korupsi di 2020, mungkin di 2021 juga tidak akan ada banyak perubahan yang signifikan. Artinya perspektif persepsi korupsi kita tetap rendah gitu. Jadi tidak naik terus. Nah, ini yang mungkin terjadi di era perspektif kita ke depan. Namun tentu kita harus tetap optimis bahwa kita dengan korupsi ini harusnya juga melakukan penyadaran kepada publik untuk tidak untuk aktif juga untuk mengingatkan para pemegang kekuasaan walaupun sudah sangat masif itu. Nah, apa dampak besar yang kita terima dari resiko korupsi ini? Setidaknya ada efek ekonomi, itu bisa dijelaskan para pakar ekonomi bahwa terjadinya korupsi itu membuat tingkat kesejahteraan bangsa ini, negeri ini tidak bisa tercapai. Ketimpangan ekonomi makin besar, kemudian siapa yang makin banyak akses kekuasaannya makin dapat banyak
kekayaannya, yang jauh makin miskin. Jadi kemiskinan juga semakin menurun dari orang tua ke anak cucunya gitu ya. Ini tidak akan selesai gitu. Jadi di era ke depan kita juga pesimis angka kemiskinan itu bisa diturunkan gitu, kecuali diwariskan. Nah ini yang paling parah bukan persoalan kemiskinan itu dari dampak ekonomi. Justru kalau saya melihat yang paling parah adalah runtuhnya tingkat peradaban masyarakat. Jadi masyarakat yang hidup, tumbuh, berkembang di lingkungan pemerintahan yang korup, itu akan terkontaminasi dan terbentuklah masyarakat dengan peradaban yang korup. Jadi masyarakat itu tumbuh, hidup dan berkembang tergantung dan sangat terpengaruh di lingkungan pemerintahan seperti apa dia hidup, tumbuh dan berkembang itu. Jadi kalau lingkungan pemerintahannya seperti yang tergambar tadi dengan indeks prestasi korupsi, indeks persepsi korupsinya yang rendah begitu, gitu, tidak naik-naik, gitu, yang sangat buruk. Nah, masyarakatnya juga terkontaminasi, terkondisikan hidup seperti itu. Jadi ini munculnya adalah peradaban korup di sebuah bangsa yang dimulai dari tubuh pemerintahan. Nah, itu posisinya. Dan apa efek berikutnya? Tentu di mata internasional kita malu, kecuali yang tidak tahu malu gitu. Nah, yang tidak tahu malu ya mungkin cuek-cuek saja. Jadi terkait dengan korupsi yang meningkat ini, tentu kita yang memahami jadi prihatin, itu bagi rakyat sangat prihatin. Orang bansos yang untuk rakyat kecil aja harusnya diserahkan, apalagi ini tidak diserahkan itu ya. Itu baru mengelola bansos. Bagaimana nanti mau mengelola wakaf, mau mengelola yang lain-lain gitu. Ini kan menjadi pertanyaan publik tadi itu. Jadi trust-nya menurun. Nah ini tingkat indeks korupsi yang rendah itu, prestasi di ranking ketiga Asia, ini bagi kita harus menganggap sebagai prihatin. Ya mungkin bagi para koruptor ini dia menganggap prestasi gitu, bisa nanti ranking itu. Sekaligus mereka merasa bahwa ternyata pekerjaan mereka berhasil dan tingkat kehidupan korupsi di Indonesia makin nyaman, sehingga korupsinya makin tinggi gitu. Nah ini tentu kita harus sudahi gitu. Di sisi lain kita ada perdebatan ketika para koruptor itu mau dihukum mati. Kemarin kan ada yang mengusulkan bahwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara itu agar dihukum mati gitu kan. Tetapi banyak yang berdebat jangan gitu. Nah, ini kita itu aneh. Koruptor yang jelas-jelas merugikan bangsa, menyusahkan rakyat dan seterusnya, itu mau dihukum mati aja masih berdebat. Sementara di saat bersamaan ada 6 orang warga negara Indonesia yang belum jelas kesalahannya, belum jelas merugikan negaranya di mana, dia dieksekusi mati 6 orang yang tertembak katanya di mana di kilometer 50 itu anggota FPI. Ini aneh gitu. Kita tidak tahu bangsa yang model apa kita ini. Di saat satu sisi koruptor yang jelas-jelas merugikan negara dan menyengsarakan orang banyak, kita berdebat bahwa dia jangan dihukum mati. Satu sisi 6 orang sudah nyawa melayang, kita tidak persoalkan sampai hari ini. Tidak diperdebatkan seperti memperdebatkan korupsi. Nah ini saya pikir ke depan ini harusnya menjadi catatan-catatan yang harus kita perbaiki dalam kehidupan berbangsa, bernegara gitu. Nah tentu harus ada paradigma-paradigma baru yang mestinya kita sampaikan kepada publik, solusi-solusi yang mencerdaskan, mencerahkan. Kalau tadi ujungnya kita tidak ingin pemerintahan yang dari demokratis bandulnya bergerak kepada otoriter, ya tentu juga kita menawarkan solusi lain. Kalau otoriter pasti buruk. Gitu. Nah, solusi lain apakah kembali kepada sistem demokrasi atau kita kembali kepada sistem Islam sebagai sebuah tawaran. Tantangan berikutnya adalah ketika kita bicara dalam sistem Islam, dalam konteks bernegara, ini sudah ada Islamofobia. Jadi jangan bicara Islam kalau dalam konteks bernegara, itu biasanya begitu. Nah, oleh karena sebenarnya adanya gerakan nasional wakaf, itu sebenarnya harusnya dijadikan kesadaran bersama bahwa Islam itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengurus urusan negara ini, untuk menyelesaikan problema negeri ini.
Jadi jangan hanya urusan wakaf yang kita pakai, harusnya terkait dengan hukum korupsi, hukum pencurian, hukum pidana yang lain. Dan itu harusnya bisa dipakai hukum Islam. Gitu. Yang kemudian mungkin kita bisa sampai kepada taraf bahwa memang kita butuh suatu sistem yang bisa mengatur kita dengan cara Islam, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin itu tidak hanya ada di teks, tidak hanya ada di slogan, tidak hanya ada di harapan, tetapi bisa dipraktekkan dan bisa kita nikmati. Nah, ini mungkin pengantar dari saya, Bang Iman, yang mungkin bisa disampaikan. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas perspektifnya Bapak Dr. Andes Wahyudi Al-Marauki, pakar pemerintahan dalam fokus group discussion Indonesia Outlook 2021 menyemai harapan menjawab tantangan yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia.